Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda mau berbagi aktivitas di rumah maupun di warung, dan Bunda juga mau berbagi cerita gimana caranya mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ini suami malah joget-joget ya teman-teman, ya maklum karena masih pagi jadi masih fresh ya teman-teman. Dan di sini kalau misalnya pagi itu adalah jamnya jam riwah ya teman-teman, karena harus sibuk dengan urusan dapur, terus nyiapin segala keperluan suami, belum lagi wirawiri nanti jualan ya, harus melayani pembeli. Dan ya seperti biasa kalau misalnya mau berangkat kerja itu cepika-cepiki dulu lah ya sama suami, biar hubungannya tambah romantis, tambah langgeng juga sampai tua nanti bersama gitu ya teman-teman. Pokoknya doa yang baik-baik. Dan di sini suami lagi mau siap-siap pakai sepatu karena udah mau berangkat kerja, udah jamnya dia berangkat ya teman-teman. Dan biasanya Bunda tuh nanti kalau misalnya suami udah berangkat kerja itu baru lanjut mengerjakan pekerjaan rumah yang belum dikerjakan ya teman-teman, dikarenakan harus sibuk nyiapin keperluan suami dulu kalau di pagi hari ya teman-teman. Dan dia ini lagi pamit sama si bocil, dan dia tuh kalau dicium sama ayahnya pasti dihapus gitu ya, dilap gitu ya teman-teman, karena nggak tahu deh, kalau dicium sama bundanya nggak dilap, tapi kalau dicium sama ayahnya pasti dilap gitu. Dan ini suami udah mau siap-siap berangkat teman-teman, dan tidak lupa juga kita dadah setelah dia berangkat. Setelah itu disinilah Bunda lanjut untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya. Seperti ini tadi udah nyuci ya pagi-pagi, tapi belum sempat menjemurnya, dan sekarang Bunda mau lanjut ngejemur. Nah sekalian nemenin Bunda beraktivitas, jadi ini Bunda mau cerita ya ke teman-teman semuanya. Nah seperti yang kalian lihat ya teman-teman, jadi suami Bunda kerja gitu ya, dan Bunda juga kebetulan di rumah buka warung kecil-kecilan gitu ya teman-teman. Nah jadi kenapa sih suami udah kerja tapi kenapa masih mau kayak kita tuh jualan gitu di rumah? Nah alasannya sih nggak yang aneh-aneh gitu ya teman-teman, dikarenakan ya Bunda tuh pengen kayak ngebantu untuk memenuhi kebutuhan juga, karena nanti kita juga akan mikirin kayak biaya sekolahnya anak, apalagi sekarang biaya hidup ya, karena semuanya itu pada mahal sekarang, apalagi dengan kebutuhan-kebutuhan sekarang yang semakin meningkat gitu ya teman-teman. Jadi Bunda tuh di sini kayak mikirnya daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu, cuman kayak bersih-bersih rumah, ngurusin anak gitu. Jadi kayak Bunda berpikiran untuk ya udahlah cari tambahan dengan mungkin buka warung kecil-kecilan kayak gitu. Nah dari situlah Bunda ya udah memulai dengan modal yang seadanya gitu ya teman-teman, karena memang Bunda di sini bertujuan kayak pengen punya tabungan nanti untuk biaya anak sekolah ke depannya gitu ya. Nggak, maksudnya nggak cuman suami aja yang nyari, tapi Bunda juga ikut membantu gitu ya teman-teman, karena sekarang kan kita hidup itu nggak cuman kayak mikirin untuk makan sehari-hari aja, pasti ada kebutuhan lain juga gitu yang tiba-tiba kadang itu mendadak gitu ya teman-teman. Makanya di sini Bunda tuh kayak mikir kita tuh harus punya tabungan gitu. Nah di sini Bunda mikir juga kalau misalnya cuman ngandelin suami kerja tapi kita nggak membantu, sedangkan kita tuh kayak punya keinginan untuk misalnya buka usaha atau mungkin dengan keahlian kita yang lain kayak gitu, kenapa enggak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa kayak berjuang bersama, nyarinya bareng-bareng gitu ya, demi masa depan anak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti dia udah mulai sekolah, terus nanti ada pembiayaan ini itu gitu, dan kita tuh udah mempersiapkannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nabung juga bisa semampunya, sebisanya, nggak harus banyak gitu, mau itu per hari, mau itu per minggu atau per bulan. Itu yang penting kalau misalnya kita ada niatan untuk nabung, kitanya bisa konsisten, insya Allah itu akan membantu kayak kebutuhan-kebutuhan darurat kita, entah itu untuk sekolah anak, entah itu untuk kebutuhan lain gitu. Jadi nggak ada salahnya kita tuh menyisihkan sedikit rezeki kita gitu untuk ditabung gitu ya teman-teman. Nah walaupun kadang itu orang berpikir kayak memandang kita itu, oh iya itu suaminya kerja terus istrinya juga jualan di rumah atau punya toko atau punya warung kayak gitu ya teman-teman. Cuman kadang orang tuh suka berlebihan juga sih mikirnya ya teman-teman. Cuman ya tetap Bunda aminin, karena itu berarti doa baik dari mereka, karena mereka tuh menganggapnya kita kayak uangnya banyak, terus rezekinya banyak juga karena suami kerja, istrinya juga jualan. Ya tetap diaminin ya teman-teman, karena itu yang mereka harapkan dari kita gitu ya. Walaupun kadang tuh suka berlebihan juga gitu ya. Ya walaupun punya usaha sendiri, punya warung gitu, tapi bukan berarti kalau misalnya kita butuh sesuatu kita cuman bisa ambil langsung dari warung gitu ya.
kita aja kalau misalnya mau ngasih orang tua ataupun kita mau make untuk keperluan pribadi, kita tetap membayarnya gitu ya teman-teman. Yaitu untuk apa sih, kenapa harus bayar di warungnya sendiri gitu ya, karena memang sadar karena usahanya masih kecil dan masih butuh proses untuk menjadi besar. Jadi kalau misalnya dari kecil aja kita nggak bisa mensupport gitu dan asal ambil apa yang kita butuhin dari warung, yaitu maka kedepannya nggak akan pernah bisa berkembang gitu ya teman-teman. Makanya di saat ada yang komen di beberapa videonya Bunda dengan bertanya, "Bun, kenapa sih warung saya tuh susah berkembang? Kenapa warung saya tuh nggak pernah bisa berkembang?" Nah, ini adalah salah satu jawabannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada di posisi sekarang ini, kayak misalnya warungnya nggak bisa berkembang, warungnya barangnya tuh pada habis tapi uangnya nggak ada, mungkin kalian bisa perbaiki ya teman-teman. Mungkin ada salah satu kesalahan di situ. Nah, buat kalian juga para ibu-ibu rumah tangga yang punya kegiatan di rumah, mungkin untuk kalian yang pengen kayak punya pendapatan gitu ataupun tambahan penghasilan gitu, misalnya kalian punya keahlian apa, ada juga kan yang kayak punya keahlian menjahit gitu. Nah, itu menjahit juga lumayan ya kalau misalnya kita bisa menjahit. Terus misalnya kalian pinter masak atau bisa masak gitu, kalian juga bisa kayak jualan lauk kayak gitu ya teman-teman. Dan sekarang juga banyak ya para ibu rumah tangga yang mencoba jualan online kayak gitu ya teman-teman, demi untuk menambah penghasilan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ada modal dan kebetulan kalian pengen banget buka warung di rumah, itu juga nggak masalah ya teman-teman ya. Walaupun kadang itu mikir udah banyak warung di sekitar kita gitu, kadang nggak enak gitu ya, namanya rezeki kita kan nggak tahu ya teman-teman. Dan posisi Bunda juga sama ya, walaupun Bunda jualannya itu di dalam gini, tapi di sekitarnya Bunda itu sebenarnya banyak warung juga ya teman-teman. Cuman tetap berpikir positif, kalau memang rezekinya Bunda maka pembeli tetap akan datang ke warungnya Bunda gitu ya teman-teman. Dan di zaman sekarang ini justru ya, kalau misalnya Bunda lihat itu banyak juga para ibu-ibu rumah tangga itu yang terjun jadi konten kreator ya teman-teman, termasuknya Bunda juga. Nah, kenapa minat jadi konten kreator gitu? Karena ya kita kan di rumah dengan aktivitas kita yang ada di rumah, terus kita sharing ke teman-teman, berbagi aktivitas, mungkin berbagi cerita juga tentang kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga bisa kayak memberi motivasi orang, terus menjadikan inspirasi buat orang lain juga, dan bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau terjun ke jadi konten kreator gitu juga, itu juga lumayan ya teman-teman, walaupun penuh perjuangan, tapi nanti kalau misalnya kita udah berhasil ke titik yang kita mau, insya Allah akan menjadi ladang rezeki kita juga ya teman-teman. Karena di beberapa aplikasi seperti kayak YouTube, terus ada Instagram, ada Facebook, ada Shopee, ada TikTok juga gitu ya. Kalau misalnya Bunda lihat gitu, banyak juga teman-teman kita ataupun para senior kita yang udah lebih dulu jadi konten kreator itu yang udah pada sukses gitu ya teman-teman. Jadi walaupun di rumah terus sambil ngonten gitu, tapi kalau memang udah jadi rezeki kita, walaupun cuman di rumah cuman ngonten-ngonten, yaitu akan menjadi ladang rezeki kita juga gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen coba jadi konten kreator, jangan ragu-ragu, langsung aja dicoba gitu ya teman-teman. Ya siapa tahu kan, yang namanya rezeki kan kita nggak tahu. Nah, oke teman-teman, jadi saking asiknya cerita ya dari tadi teman-teman, ini kembali lagi ke aktivitas Bunda. Jadi ini jemuran yang kemarin belum sempet Bunda lipetin ya kemarin teman-teman, dan tadi Bunda juga udah jemur baju lagi untuk cucian yang hari ini. Kalau misalnya yang kemarin nggak langsung Bunda beresin ini sekarang, maka nanti di saat yang cucian hari ini kering akan menumpuk gitu ya teman-teman. Nah, Bunda tuh paling nggak suka kalau baju udah numpuk-numpuk kayak gitu. Jadi ini Bunda langsung sempetin buat lipetin supaya nanti bisa rapi, walaupun belum tahu kapan gosoknya. Karena kalau misalnya gosok baju memang Bunda tuh cari waktu yang sempat, pokoknya sesempatnya gitu ya teman-teman. Jadi ya yang penting rapi dulu gitu ya teman-teman. Setiap harinya Bunda juga pasti sibuk dengan pekerjaan yang ada gitu ya teman-teman. Ini belum lagi nanti nyiapin makan buat anak ya, makan siang. Karena dia tuh kadang kalau lagi mau dia makan sendiri, tapi kalau misalnya dia lagi agak manja sama bundanya, dia mintanya disuapin. Nah, otomatis kan kalau misalnya udah ke anak gitu, ngurusin anak, terus nemenin dia main juga, otomatis pekerjaan yang lain ya nanti dulu gitu. Karena kadang tuh kasihan, dia suka protes, kok nggak ada yang main sama aku kayak gitu. Jadi kadang tuh Bunda meluangkan waktu untuk main sama dia dulu, terus nanti nyuapin dia, terus nemenin dia tidur gitu ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin sebagai ibu rumah tangga itu membagi semua waktu
ya jualan, ngelayanin pembeli, ya pekerjaan rumah, ya nemenin anak ataupun ngurusin anak gitu ya teman-teman. Pokoknya semangat buat para ibu rumah tangga dimanapun kalian berada ya teman-teman. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang selalu nunggu video-videonya dari Bunda. Pokoknya Bunda ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.